grand design, ya, yakni pengembangan kearsipan yang terintegrasi antara record management dan archive management, ya. Maksud terintegrasi antara arsip sebagai lembaga dan juga unit-unit kerja, ya, termasuk record center dan central file di masing-masing unit kerja itu terintegrasi. Jadi nanti proses penyusutan, ya, transfer dari record center itu menjadi lancar. Nah, dengan kelancaran itu nanti kasanah menjadi banyak, sehingga akses publik menjadi terfasilitasi, ya. Misalnya publik ingin mengetahui bagaimana kehidupan mahasiswa tahun 70-an penuhi. Nah, oleh karena itu ada 7 instrumen penting, ya, yang harus dilakukan, yakni perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini sudah dimulai, ya, di beberapa fakultas, program studi dan seterusnya itu sudah mulai melakukan perancangan sistem kearsipan di masing-masing unit kerja. Nah, kemudian upgrading sumber daya kearsipan. Nah, ini melalui diklat-diklat itu merupakan bagian dari upgrading, ya, sumber daya kearsipan. Nah, kemudian pengembangan infrastruktur kearsipan ini sudah semakin baik dari aspek bangunan maupun aspek layout ruangan dan juga kasanah. Nah, kemudian pengembangan manajerial. Nah, pengembangan manajerial ini juga sudah cukup baik, termasuk pembinaan di unit-unit kerja, ya, juga sudah baik dilakukan oleh lembaga arsip. Nah, ini yang kelima, pengembangan kasanah dan pengolahan. Ini juga sudah dilakukan, hanya tinggal meningkatkan pengembangan kasanah kearsipannya, ya. Ini. Nah, kemudian yang keenam ini optimalisasi pelayanan. Ini juga sudah dilakukan. Nah, yang ketujuh ini promosi kearsipan. Nah, promosi kearsipan ini saya lihat masih perlu ditingkatkan, ya. Punya jurnal, ya, sudah punya booklet, kemudian sudah punya banyak terbitan, ya, naskah sumber dan seterusnya, termasuk juga seminar, diklat dan seterusnya. Tapi perlu juga ditingkatkan untuk promosi ini. Sehingga Sehingga tadi yang sebut jendela tadi, arsip menjadi jendela untuk meningkatkan brands, image itu nampak di lembaga kearsipan itu. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka tadi saya katakan ada integrasi, ya, ini model record management. Nah, model record management ini kan berada di unit-unit kerja. Kemudian model archive administration ini berada di arsip ini. Nah, keduanya ini harus terintegrasi sehingga semua, ya, tadi termasuk promosi, optimalisasi pelayanan. Ini jadi tadi bagaimana implementasi dari grand design tadi ini sudah saya gambarkan. Jadi di lingkungan ini pusat maksudnya di rektorat, di pusat itu ada, kalau dalam bahasa undang-undang itu disebut LKPT atau unit kearsipan 1, ya. Ini sudah ada, dan pembinaan sudah banyak dilakukan oleh lembaga ini terhadap teman-teman arsiparis, insan kearsipan di lingkungan rektorat, MBA, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, Direktorat Fakultas, ya, sekolah pasca sarjana, sekolah vokasi, pusat studi dan lain-lain. Ini sudah dilakukan. Nah, kemudian ini di lingkungan ini unit kerja, rektorat, MBA ini kan ada dua aktivitas, ya, record management yakni central file atau sering disebut unit pengolah, ya. Kemudian ada record center, unit kearsipan. Nah, kedua-duanya ini sering disebut unit kearsipan 2 dan seterusnya, ya, dalam bahasa undang-undang. Nah, saya melihat dari central file ini pengelolaan arsip dinamis, aktifnya
itu juga sudah mengalami perkembangan ya dengan beberapa SK rektor mengenai misalnya tata naskah dinas macam-macam itu terkait dengan bagaimana central file ini menjadi efektif di dalam mengelola arsip dinamis aktif. Nah, sementara di record center ini masih perlu ditingkatkan, dan disinilah sebenarnya peran sumber daya kearsipan, insan kearsipan di tempat-tempat ini itu menjadi sangat penting untuk mendorong diwujudkannya record center di masing-masing unit kerja ini. Nah, memang beberapa sudah ada record center, tapi beberapa yang lain itu belum mempunyai record center sendiri. Nah, ini perlu didorong. Tujuannya apa? Tadi tujuannya agar holding Kasanah ini menjadi semakin meningkat, semakin banyak. Ya, dengan banyaknya arsip-arsip itu memungkinkan meningkatnya akses terhadap arsip-arsip tersebut melalui tadi promosi dan seterusnya. Ini ya. Nah, untuk itu maka program penyusutan itu harus berjalan betul-betul sempurna. Nah, program penyusutan dari central file ke ini record center ini kan cuma dua, pindah musnah. Ya. Dan ini perlu ditingkatkan ya, insan kearsipan di unit-unit kerja. Nah, dari record center ke arsip ini hanya dua, serah dan musnah. Jadi pemusnahan itu ada di central file dan juga ada di record center ini. Nah, kalau proses ini menjadi sempurna dalam tanda kutip, maka holding penambahan Kasanah arsip semakin meningkat. Jadi kalau ini sudah sempurna, setiap tahun itu akan selalu ada arsip-arsip statis yang diserahkan di lembaga kearsipan. Hanya di sini saya melihat di unit kearsipan atau di record centernya ini yang perlu ditingkatkan. Nah, oleh karena itu peran insan kearsipan di sini di unit kerja menjadi sangat penting. Berikutnya ini, nah, yang di unit kerja ya, ini fakultas sekolah vokasi ya, sekolah pasca sarjana ya, dan seterusnya ya. Di sini di tingkat ini kan ada record centernya, dan ini teman-teman di unit-unit kerja ini menggerakkan sub unit ya. Kalau di fakultas itu kan ada departemen ya, dulu namanya jurusan ya, departemen ada program studi. Nah, di central file inilah di lingkungan unit kerja ini perlu ditingkatkan agar agar layanan internal sendiri, layanan terbatas bagi creating agency, pemilik arsip inaktif di lingkungan unit kerja ini menjadi prima ya. Mungkin semula oke lah masih manual ya, mungkin sekarang misalnya wakil dekan bidang kemahasiswaan misalnya memerlukan arsip inaktif untuk rapat, untuk pengambilan keputusan, misalnya arsip inaktif ya. Jadi arsip inaktif itu masih mempunyai fungsi ya untuk pengambilan keputusan dan yang lainnya ya, termasuk juga untuk laporan-laporan ya. Kalau masih bersifat ini on-site manual, perlu ditingkatkan ke hibrid. Saya melihat ini sudah masuk ke hibrid ya, karena ada ya, sistem informasi kearsipan inaktif di beberapa unit kerja ini, maka nanti pada gilirannya harus didorong ke layanan internal yang berbentuk remote, jarak jauh. Jadi semuanya misalnya fakultas kedokteran ya ingin mengakses arsip inaktif ya, itu tidak perlu datang ke record center. Jadi duduk manis di ruang masing-masing, maka akan terlayani kalau sudah menuju remote ini ya. Ini yang internal. Nah, yang berikutnya, kalau ini sempurna ya, maka nanti flow of record atau flow of archive, jadi aliran arsip itu menjadi lancar
ya melalui tadi proses penyusutan atau disposal tadi. Nah ini yang terakhir, bagian terakhir ini penting. Nah jadi arsip-arsip statis ya yang atau arsip inaktif yang masa retensinya sudah habis tetapi mempunyai nilai guna permanen itu kan harus diserahkan di ini di sini dari unit-unit kerja ini diserahkan ke sini. Nah kalau di sini tadi yang ini ya ini sudah sempurna, maka pada bagian berikutnya di sini ini juga nanti akan ikut sempurna. Nah layanan publik ini semakin meningkat dan bervariasi untuk user yang ingin mengakses arsip statis di lembaga arsip. Nah, dengan adanya peningkatan akses dengan kesempurnaan tadi ya sistem kearsipan yang terintegrasi tadi, maka secara tidak langsung teman-teman teman-teman insan kearsipan di lembaga kearsipan ini mempunyai peran yang sangat penting sebagai penjaga memori kolektif dan juga sebagai pelestari tadi peradaban, ya dalam konteks ini peradaban akademik.